Pemirsa, keputusan KPK memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Kandas setelah Endar mendapatkan kemenangannya mulai banding administrasi kepada Presiden Joko Widodo yang disusul oleh SK dari Kementerian Pan-RB dan Kapolri. Namun saat ini masih ada laporan Endar ke Ombudsman RI tentang maladministrasi yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa. Apakah dengan kembalinya Endar ke KPK, proses Ombudsman terhadap Firly akan berlanjut? Kami akan mendiskusikannya dengan anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng dan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Robert dan juga Pak Saud. Selamat malam Mbak Fitri. Oke, saya akan ke Pak Robert terlebih dahulu. Pak Robert, apa tanggapan dari Ombudsman sendiri terkait pengembalian Brigjen Endar ke KPK? Ya, memang sejak awal ini yang kami nilai sebagai sesuatu yang harusnya diambil, bahkan tidak perlu terjadi mestinya ya, soal pemberhentian itu sendiri. Tetapi kan sudah jadi keputusan dan kemarin Pak Endar sudah dikembalikan ke posisi semula gitu. Yang kemudian bagi Ombudsman kira-kira akan seperti ini konstruksinya gitu. Laporan Pak Endar ke Ombudsman itu tidak hanya menyangkut pemulihan jabatan atau pengembalian posisi ke jabatan sebagai Direktur Penyelidikan, tetapi juga harapan yang kedua yang disampaikan adalah agar ini menjadi koreksi bagi proses secara kelembagaan di KPK agar tidak berulang terjadi atau kemudian tidak lagi terjadi pada yang bersangkutan di belakang hari. Kira-kira seperti itu. Yang mau dikatakanlah proses merit system itu harus ditegakkan dan maladministrasi proses yang diduga terjadi hari ini menjadi masalah gitu ya. Dan tentu kemudian kami akan menanyakan kembali kepada Pak Endar dan besok siang rencananya jam 2 siang Pak Endar akan ke kantor saya ke Ombudsman. Saya masih di Kupang ini Pak Fitri, saya pagi-pagi besok akan kembali ke Jakarta untuk bertemu beliau di kantor Ombudsman jam 2 siang. Kami tentu akan bertanya apakah dengan adanya perubahan terbaru ini lalu Pak Endar akan mengevaluasi kembali atau menarik lagi atau meminta menghentikan proses pemeriksaan di Ombudsman, yang kalau itu memang dilakukan maka kami akan menghormati sambil kami kemudian akan mengingatkan bagaimana dengan harapan kedua dari pelapor. Ya, artinya sampai saat ini belum ada kesimpulan. Belum ada kesimpulan apakah laporan ataupun aduan dari Endar ini apakah akan dilanjutkan, diproses atau dihentikan? Belum ada kesimpulan seperti itu? Belum Mbak, karena kami menghormati hak dari pelapor, dalam hal ini Pak Endar. Beliau sendirilah yang nanti akan menyampaikan kepada kami seperti apa yang kemudian diharapkan lebih lanjut. Apakah harapan lebih lanjut itu artinya menghentikan proses dan menarik laporan yang ada, atau masih ada poin di luar terkait pengembalian jabatan yang dimintakan agar Ombudsman tentu sesuai dengan kewenangan kami melanjutkan proses. Ini masih belum, tunggu sampai besok siang dan mudah-mudahan setelah pertemuan besok siang kita akan tahu seperti apa duduk akhir dari laporan yang ada. Yang pasti di Ombudsman begini, mekanisme di kami adalah sesungguhnya kalau harapan dari pelapor itu sudah mendapatkan penyelesaian dari lembaga terkait, dari instansi terlapor, umumnya kami langsung menutup laporan yang ada. Tetapi karena substansi pengaduan Pak Endar itu tidak hanya terkait dengan pengembalian ke jabatan yang sempat hilang itu, tetapi juga memberikan pembelajaran bagi koreksi sistemik ke depan agar tidak lagi berulang terjadi. Ini yang kemudian akan saya dalami dan saya akan mintakan konfirmasi dari beliau besok siang. Oke, kita ke Pak Saud. Pak Saud, tapi dari pandangan Anda sendiri, untuk proses di Ombudsman, menurut Anda apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan jika kemudian yang kita inginkan adalah agar kemudian kekeliruan seperti ini tidak terulang kembali ke depannya? Ya, itu tentu Ombudsman yang lebih paham. Tetapi kalau saya boleh menyampaikan saran bahwa yang paling penting kan seperti dikatakan Pak Endi tadi, kayak gini nih nggak boleh berulang-ulang gitu loh. Untuk berulang-ulang itu biasanya harus ada sebuah rekomendasi ataupun ya sampai final gitu ya kan. Kalau bahasa sederhananya kan kalau ada yang disebutnya sebagai maladministrasi, itu kan bahasa lainnya itu kalau Pak Endi itu kan bilang itu kan
resiko korupsi sebenarnya. Oke. Maladministrasi itu kan berpotensi risiko korupsi. Jadi artinya pemberantasan korupsi ada maladministrasi itu aneh gitu loh. Nggak boleh kayak begitu, apalagi kan Undang-Undang 19 2019 Undang-Undang KPK baru itu Oke. di poin asasnya itu di paling bawah itu menyebutkan melaksanakan pekerja sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Endar dikatung-katung kayak begini itu hak asasi manusianya di mana? Oleh sebab itu saya katakan supaya tuntas, saya sih merekom ditarik atau tidak itu nanti Pak Endi yang lebih paham. Tetapi saya lebih cenderung ini diselesaikan sampai tuntas, kemudian keluar rekomendasi tertulis atau apapun bentuknya yang meyakinkan bahwa ini tidak terjadi kembali. Karena Oke. kan ini terjadi Tuntas artinya perpanjangan Firly kemudian kepemimpinan harus 1 diperiksa tahun. oleh Ombudsman seperti itu ataupun dimintai keterangannya seperti itu menurut Anda Pak Saud? Ya kemarin kan sudah dipanggil nggak datang. Kalau saya bilang sih ditindaklanjuti, yang bersangkutan harus datang. Oke. Karena presidennya sudah menunjukkan, dan supaya tidak berulang-ulang seperti ini, ya kita harus clear. Nanti kan ini ibaratnya kan kok ada restoratif gitu loh, di restorasi gitu loh, karena ada putusan, tapi Baik. dia sampai selesai. Artinya surat proses Endar jalan saja, memang sudah keluar dari putusan Menpan, teman-teman di Ombudsman jalan saja sampai tuntas, supaya ada jaminan peristiwa-peristiwa begini memang diselesaikan sampai tuntas untuk kemudian tidak terulang kembali. Oke. Jangan lupa sekali lagi, pada nanti korupsi itu harus dengan pengadap. Baik, Pak Saud, tapi sebagai seorang mantan pimpinan KPK, Pak, apa tanggapan Anda terkait tontonan yang syarat ironi yang tengah disuguhkan KPK saat ini? Ini mohon maaf, nanti kalau saya ngomong nanti katanya terlalu, kan udah bosen ya. Tiap hari saya ngomong itu selalu Undang-Undang 19 2019. Pak Indi Jaweng ini kan sudah dikerjain juga waktu pemecatan 57 orang. Kan itu Undang-Undang 19 juga penyebabnya. Jadi udahlah, kita kembalikan bikin perpu presidennya, ya kan? Ini negara sudah sangat parah, Mbak. Coba itu Pak Endi itu saya nggak ngerti ada berapa surat masuk itu yang sifatnya maladministrasi. Tidak di KPK-nya aja begitu, di mana di instansi-instansi yang lain gitu loh. Jadi kalau memang kita mau, udah Endar segera bekerja, Anda segera ya, Anda ditingkatkan, terus Anda udah lemhanas, mudah-mudahan nanti langsung jadi deputi, ya kan gitu ya. Tidak hanya jadi direktur, karena memang kita harus bertanggung jawab juga untuk pembinaan karir orang. Kalau Endar itu bikin hanya untuk dicemplungin untuk membersihkan barang-barang kotor di situ ya, kita abuse juga. Makanya masyarakat sipil dan semua kita, saya berharap sekali sama Ombudsman untuk kemudian kita sama-sama memantau ini sampai tuntas, sehingga kemudian pemberantasan korupsi ada perubahan signifikan dari sisi strategi, teknis, cara, struktur, sistem maupun value, yang utamanya value. Kalau kita katakan tidak bisa mengembalikan undang-undang KPK itu kepada seperti semula, undang-undang jelek kalau orangnya bagus pasti bagus lah negeri ini. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Robert, tanggapannya? Ya, yang pasti gini Mbak Fitri ya, di Ombudsman itu penyelesaian atas laporan masyarakat ada yang berorientasi pada penyelesaian satu kasus, artinya terkait kasuistik benar begitu. Tetapi juga yang kedua yang tidak kalah penting buat kami adalah penyelesaian pada tingkat sistem. Ya, ini artinya koreksinya, atau kalau kami membahasakan tindakan korektifnya itu tindakan korektif yang menyelesaikan satu isu, tetapi juga yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting untuk keberlanjutan reformasi ke depan, ini adalah terkait dengan pembenahan sistem. Nah, saya begini, KPK ini bukan sekedar institusi, dia bukan sekedar organisasi, dia adalah simbol harapan kita. Saya masih punya banyak harapan terhadap KPK terkait dengan pemberantasan korupsi ke depan. Karena itu memang kita berkepentingan agar sistem di KPK, termasuk sistem kepegawaiannya itu sejauh mungkin terhindar dari praktek-praktek maladministrasi. Posisi Ombudsman di situ sebenarnya. Jadi ini bukan sekedar soal isu kepegawaian biasa. Tetapi kembali saya harus katakan bahwa saya menghormati hak dari pelapor. Jika besok siang Mbak Fitri, pelapor kemudian meminta Ombudsman itu kemudian menghentikan proses, artinya dia menarik kembali laporan yang ada, sepenuhnya kita hormati. Meskipun akan saya tetap sampaikan besok bahwa sesungguhnya dari substansi laporan yang disampaikan Pak Endar, bukan sekedar tuntutannya adalah memulihkan atau mengembalikan jabatan, tetapi juga memperbaiki secara sistemik
proses-proses administrasi kepegawaian dan beberapa hal terkait yang ada di simbol harapan kita terhadap KPK ini. Oke, baik, kita kembali ke Pak Saud. Pak Saud, ada kemudian mengendus aroma barter kasus di balik kemudian kembalinya Brigjen Endar ke KPK. Anda sendiri menilai seperti apa? Pak Saud. Kita kan bisa menganalisis ya, analisis itu kan boleh salah. Tapi analisis itu kan datang dari sejumlah potongan-potongan informasi, potongan-potongan perilaku, potongan-potongan kebijakan yang adanya favoritisme di sana, sehingga kemudian jauh dari perilaku egalitarian sebagaimana yang kita kenal di KPK selama ini. Jadi kalau kemudian ada istilah barter-barter itu, saya pikir itu sudah kita selesaikan lah, itu nggak boleh terulang kembali. Karena peristiwa pidananya kan futoid. Yang lagian yang melapor ke Polda Metro Jaya itu kan bukan hanya Endar, ada banyak orang kalau kaitannya mengenai kebocoran dokumen. Jadi silakan Polda Metro Jaya untuk kemudian menindaklanjuti karena diakui bahwa peristiwanya futoid dan kemudian peristiwa pidananya sudah terjadi untuk keadilan dan kepastian dan kemanfaatan hukum. Saya pikir kita sudah hentikanlah yang namanya barter-barter itu udah nggak hari gini gitu loh, main barter-barter kayak gitu udah nggak nyaman lah. Kalau nggak gitu indeks persepsi korupsinya nanti malah jadi nggak benar juga gitu. Oke, baik, kita akan tunggu juga bagaimana kemudian langkah Ombudsman ketika kemudian besok bertemu dengan Brigjen Endar. Apakah kemudian aduannya akan kembali diproses, dilanjutkan, atau kemudian justru ditutup? Kita tunggu saja besok seperti apa. Terima kasih Pak Saud dan juga Pak Robert telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.